Halo, selamat siang saudara. Selain kelima informasi utama tadi, Kompas Siang hari Minggu 23 Maret 2025 masih memiliki beragam informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya saudara informasi khas seputar Ramadan dalam segmen Inspirasi Ramadan. Seperti belasan santri di Merauke, Papua Selatan yang menjual aneka takjil selama Ramadan. Kegiatan ini sekaligus untuk mengajari para santri berwirausaha. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Divo Nurbahagia. Inilah Kompas Siang, selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Setelah Kepala Babi, kantor redaksi Tempo kembali mendapat teror kiriman bangkai hewan. Kali ini berupa 6 bangkai tikus. Bangkai 6 ekor tikus ini terbungkus dalam sebuah kardus dan dilapis kertas kado bermotif bunga. Hasil penelusuran Tempo, paket tersebut dilempar dari samping gedung pada Sabtu sekitar pukul 2 dini hari. Pihak Tempo lantas melaporkan kejadian ini ke Barreskrim Polri. Kepalanya ada dipotong tapi ada kepalanya Man. Di dalam juga, Man. Oh. Terus diduga lewat sini Mas ini. Oh, di kiri Hari ini tim Barreskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya. Yang dari hasil penelusuran kami, paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. Tanggapan teror Kepala Babi yang dikirimkan ke kantor Tempo agar dimasak saja yang dilontarkan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menuai kritik. Pengamat bilang tanggapan ini tidak berempati dan meremehkan teror yang dihadapi media massa. Respons Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi terkait teror bangkai Kepala Babi kepada jurnalis Tempo menuai kritik dan kegaduhan. Hasan Nasbi bilang kepala babi yang dikirim agar dimasak saja. Setelah jadi perbincangan panas di tengah publik, Hasan Nasbi pun mengklarifikasi. Sarannya memasak kepala babi justru mendukung sikap Tempo yang menanggapi teror dengan kelakar. Melalui sambungan telepon kepada wartawan, Hasan Nasbi bilang sikap santai jurnalis Tempo justru menggagalkan tujuan peneror. Hasan menambahkan, pemerintah Prabowo tetap mendukung kebebasan pers di tengah teror kepala babi kepada jurnalis Tempo. Justru respon yang benar itu adalah respon seperti si Francisca itu, dengan mengecilkan si peneror. Artinya KPI si peneror nggak kesampaian. Saya menyempurnakan respon Cica itu ya kalian aja kan. Kalau orang kirim itu sebagai teror ternyata bahan makanan ya dimasak aja lah. Soal kebebasan pers itu pemerintah nggak pakai teori lagi, tapi kan sudah pembuktian. Nggak ada yang dilarang bikin berita. Salah satu kritik datang dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Adi bilang ucapan Hasan Nasbi soal teror kepala babi ke jurnalis Tempo agar dimasak saja dinilai tidak berempati dan meremehkan teror yang dihadapi media massa. Ia juga menyebutkan sebagai orang yang berada di lingkaran istana, seharusnya Hasan Nasbi merespons sebuah teror kebebasan pers dengan cara yang kondusif dan bersimpati. Itu sebagai salah satu bentuk tidak punya rasa empati kepada kawan jurnalis Tempo yang sedang mendapatkan ancaman dan teror politik berupa pengiriman kepala babi. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang cukup identik dengan kekuasaan, yang cukup dekat dengan juru bicara penguasa, itu memberikan statement-statement yang sebenarnya tidak kondusif dan bahkan terkesan tidak simpati terhadap ancaman yang terjadi pada kawan jurnalis. Ini jelas sebagai bentuk meremehkan bagaimana ancaman dan intimidasi politik kepada kebebasan berekspresi dan kebebasan media di masa-masa yang akan datang itu akan semakin terjadi. Sebelumnya, kantor redaksi Tempo dikirimi paket kepala babi pada Rabu 19 Maret lalu. Paket ini dibungkus dalam kotak styrofoam serta plastik dan berbau tak sedap.
Paket ini dikirim oleh kurir menggunakan atribut aplikasi pengiriman dan ditujukan ke salah satu jurnalis Tempo, Francisca Kristi Rosana, reporter Desk Politik bocor alus. Tempo tak tinggal diam. Bersama Komite Keselamatan Jurnalis langsung melapor ke Bareskrim Polri. Selain membawa barang bukti, pemimpin redaksi Tempo membawa rekaman CCTV sebagai bukti tambahan. Pihak Tempo menyebut paket kepala babi yang dikirim dinilai sebagai bentuk teror dan pembungkaman terhadap kinerja jurnalistik. Ini bukan peristiwa tunggal. Ini adalah tindakan atau teror yang kesekian kali, mungkin sudah berkali-kali. Ini bukan semata-mata soal temponya gitu loh. Kita ini ya bisa aja, karena kadang-kadang kita pikir sudahlah, nanti besok diteror, nanti besok aman. Tapi rasanya ini masa-masa yang Republik sedang tidak baik-baik saja. Dan rasanya kita yang harus minta perlindungan. Perlindungan bahwa profesi kita ini dilindungi oleh undang-undang. Kita bekerja ini untuk kepentingan publik. Nggak boleh dong main di teror-teror. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi laporan soal adanya teror kepala babi yang ditujukan ke kantor Tempo. Saat berada di Medan, Sumatera Utara, Kapolri menjelaskan telah memerintahkan Kabareskrim untuk mengusut kasus ini. Peristiwa di Media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Dan saya kira kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Sementara Dewan Pers juga mengecam keras segala bentuk teror dan ancaman terhadap jurnalis. Dewan Pers menilai peristiwa yang dialami Media Tempo merupakan bentuk ancaman terhadap independensi kemerdekaan pers. Tim Liputan, Kompas TV.